Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Kami dari 12 MIPA 2. Perkenalkan, nama saya Jezia Anggraini. Saya Wandari Saputri. Saya Tika Afiana. Dan saya Liga Larita Gandasiwi. Baiklah, pada kesempatan kali ini kami akan melakukan praktek membuat sabun. Ada yang tahu nggak sih definisi sabun itu seperti apa? Sebelum lanjut ke video praktek pembuatannya, yuk kita bahas apa sih sabun itu? Sabun adalah suatu bahan yang digunakan atau dimanfaatkan untuk membersihkan suatu benda dari kotoran yang terbuat dari bahan alkali dan juga campuran gliserin dari lemak. Nah, sabun ini dibuat dengan cara atau reaksi saponifikasi atau yang biasa dikenal dengan nama reaksi penyabunan. Apa sih reaksi penyabunan itu? Jadi, penyabunan adalah reaksi hidrolisis dengan menggunakan basa kuat sehingga menghasilkan gliserol atau garam asam lemak yang biasa kita sebut dengan nama sabun. Sabun terbagi menjadi dua jenis, yaitu sabun padat dan sabun cair. Apa sih perbedaannya? Yang pertama, dilihat dari tekstur atau karakteristiknya. Sabun keras biasanya bertekstur keras, sedangkan sabun lunak bertekstur cair. Yang kedua, dilihat dari campurannya. Biasanya, sabun keras dicampur dengan NaOH, sedangkan sabun lunak dicampur dengan KOH. Yang ketiga, dilihat dari kelarutannya saat berada di dalam air. Jika sabun keras, ia tidak akan mudah terlarut di dalam air. Begitupun sebaliknya, sabun lunak, ia akan mudah terlarut saat berada di dalam air. Pada percobaan kali ini, kami akan melakukan percobaan membuat sabun keras, yaitu menggunakan NaOH. Yuk, langsung saja kita lakukan percobaannya. Siapkan alat dan bahan. Yang pertama, soda api, 100 ml air suling, 150 ml minyak kelapa, minyak zaitun, baby oil, sendok, wadah, dan cetakan sabun. Langkah-langkah yang harus kita lakukan adalah masukkan 2 sendok soda api atau NaOH ke dalam air suling. Kita harus berhati-hati saat menuangkan NaOH karena NaOH jika bereaksi dengan air akan menyebabkan panas sehingga bisa melukai tangan kita. Aduk larutan hingga merata. Setelah diaduk hingga larut, larutan ini akan menjadi panas. Tunggu larutan air suling dan NaOH mendingin sampai suhunya sama dengan suhu minyak. Selanjutnya, masukkan minyak kelapa ke dalam wadah. Lalu, masukkan 1 sendok minyak zaitun. Kemudian, masukkan 3 sendok baby oil. Baby oil ini digunakan sebagai pelembab dan pewangi pada proses pembuatan sabun. Lalu, aduk ketiga minyak tersebut hingga merata. Setelah larutan NaOH sudah sesuai suhunya, langsung saja kita campurkan larutan NaOH dengan larutan minyak. Kita tuang larutan NaOH secara perlahan dan berhati-hati. Aduk terus sampai larutan mengental atau meninggalkan jejak. Tujuan penambahan NaOH ini adalah untuk mempercepat terjadinya proses penyabunan di mana NaOH merupakan basa yang dapat menghidrolisis lemak, sehingga terbentuk gliserol dan sabun, di mana pada proses hidrolisis, lemak akan terurai menjadi asam lemak dan gliserol. Jika larutan sudah cukup mengental, lalu masukkan ke dalam cetakan sabun. Isi cetakan hingga penuh. Kemudian kita tunggu sabun mengeras 1-2 hari. Jadi, kesimpulan dari praktik yang telah kami lakukan yakni, bahan dasar pembuatan sabun secara sederhana adalah dengan mencampurkan minyak dengan alkali atau biasa disebut dengan basa, yang dilarutkan ke dalam air suling. Sabun dibuat melalui proses saponifikasi. Saponifikasi adalah reaksi penyabunan yang terjadi pada saat minyak direaksikan dengan alkali atau basa kuat, sehingga akan menghasilkan sabun berupa garam natrium dari minyak. Demikian praktikum kami kali ini. Semoga ilmu yang kami sampaikan dapat menambah wawasan dan pengetahuan bersama.
Kami mohon maaf apabila di dalam praktikum ini masih banyak kekurangan dan kelemahan, dikarenakan terbatasnya pengetahuan dan kurangnya sumber atau referensi yang ada kaitannya dengan praktikum ini. Kami berharap kepada para penonton agar dapat memberikan kritik dan saran yang bersifat membangun agar kami bisa melakukan praktik yang lebih baik ke depannya. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.